Iya, halo semua, ketemu lagi di MGS Gadget. Dan di video kali ini gue pengen komparasi antara Samsung S23 biasa sama S23 Ultra. Dan memang kalau dilihat dari secara fisik udah beda banget, jauh dari bahasa desain lah ya. Tapi ada beberapa poin yang menarik di sini dan mungkin bisa dijadikan patokan buat lu yang masih pada bingung untuk milih antara kedua HP ini nih. Nah, apa aja sih poin-poin tersebut? Yuk kita simak di video gua kali ini. Sebelum gue bahas poin tersebut, gue di sini pengen intermezzo dulu kali ya tentang kedua HP ini. Jadi biar lu semua makin interest dan makin tertarik untuk info yang bakal gue kasih nih. Jadi S23 series ini launching di tanggal 24 Februari 2023 atau lebih tepatnya launching di kuartal pertama tahun ini. So masih inget banget dan masih anget banget untuk kita atau sebagai masyarakat Konoha, dimana brand yang satu ini lagi brojolin smartphone terbarunya untuk kelas flagship. And then timbul pertanyaan di benak gue pribadi tentang S23 series ini, apakah worth it kah untuk dibeli atau untuk di-upgrade dari versi sebelumnya yang bisa dikatakan masih overkill banget buat di daily use, atau ya Samsung memang sekedar pengen aja buat ngelahirin produk baru di jajaran flagshipnya. Tapi ya bebas aja sih mereka mau ngapain lagi coba kalau nggak ngeluarin produk baru, karena nggak mungkin kan karyawannya mereka nggak bakal digaji kalau misalnya nggak ngeluarin produk baru. Yang penting kan intinya cuan. Kalau dilihat dari bahasa desain yang dibawa dari kedua HP ini, bisa gue katakan membosankan banget ya. Sama aja, masih sama kayak generasi-generasi sebelumnya. Masih mirip banget sama si S22 dan S22 Ultra ya. Dari tata letak kamera, terus boxnya, apalagi casannya udah nggak disertakan sama pabrik. Mungkin ketinggalan di pabriknya. Kedua HP ini masih membawa hal serupa dari generasi sebelumnya. Namun ternyata kalau udah gua telusuri lebih jauh, keduanya tuh memang membawa upgrade yang udah lumayan signifikan. Nah, yang paling bikin gua interest lagi yaitu hasil dari kameranya nih. Nah, mungkin Banti bakal gua spill tipis-tipis hasil dari kameranya di Samsung S23 dan S23 Ultra. Dan ternyata memang hasilnya tuh sumpah, kalau gue bandingin, bahkan gue bandingin ya sama iPhone 14 Pro Max, itu ngejutin banget deh, pokoknya hasilnya nggak bohong. Nah, nanti itu bakal gue bahas di poin-poin yang bakal gue kasih di video ini. Jadi tenang aja cuy, kita ngopi dulu aja sebentar, lalu ambil snack, kita lanjutin videonya. Pertama, dari segi display ya, untuk kedua HP ini si S23 dan S23 Ultra ini jujurly udah nggak main-main banget sama soal kualitas lah ya Samsung gitu kan. Brand handphone terbesar sedunia di Samsung S23 dan S23 Ultra ini udah masing-masing pakai panel layar Dynamic AMOLED 2X 120Hz yang udah support HDR10+. Terus kecerahan layarnya itu maksimal bisa di 1750 nits. Dan lapisan kacanya pun udah pakai Gorilla Glass Victus 2. Udah fingerprint under display. Udah ada AOD-nya juga pastilah. Samsung dari zaman dulu, dari zaman S9 pun sudah pasti ada AOD-nya. Cuma bedanya di ukuran layar aja. Jadi untuk sektor layar gua rasa udah gak ada obat untuk kedua HP ini. Ya walaupun di S23 kerapatan layarnya memang tidak sebaik di Samsung S23 Ultranya. Nah, untuk di masalah hardware atau software, di tipe handphone Samsung yang sekarang udah mulai nggak budek lagi nih kalau menurut gua buat nurutin apa kata fans boysnya atau netizen atau deterjennya negeri-negeri Konoha ya di sini. Jadi mereka tuh udah benar-benar ngasih apa yang kita mau, apa yang kalian semua mau. Dan begitu juga di HP ini nih. Handphone ini tuh udah dibenamkan chipset paling ajib, gila banget sumpah, yaitu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Gua nggak tahu kenapa ada embel-embel galaksinya di belakang, ya mungkin nanti bisa kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, ini merupakan chipset yang gak main-main menurut gue ya. Kalau untuk urusan performa, mulai dari daily use sampai untuk urusan gaming yang bener-bener gaming tuh udah keren banget. Dan walaupun gue lihat sih dari versi sebelumnya yang Snapdragon 8 Gen 1 aja masih overkill banget buat ngelibas game-game apapun. Apalagi di versi yang terbaru ini udah Snapdragon 8 Gen 2 gitu kan. Nah, RAM-nya juga, RAM sama storage juga gua nggak lupa infoin di sini. Kedua HP ini udah dibenamin RAM sama-sama 8GB, untuk storage 128 2256 udah cukup banget untuk daily use dan multitasking sampai nyimpen file gede. Dan walaupun di S23 Ultra itu RAM-nya itu udah 12GB ya, dan dia memang ada varian terbesarnya. Kalau di S23 Ultra tuh bisa sampai 1TB ya, itu udah nggak main-main banget tuh. Jadi lu bisa nyimpen foto, video 1 tera tuh kayaknya lu bisa nyimpen AC rumah kayaknya ke dalam tuh handphone gitu ya kalau bisa. Nah, terus kalau dari sisi konektivitas atau baterai, gua rasa kedua HP ini udah ready banget untuk fight ya. Untuk number sinyal 5G pun udah dapat 5G, dia udah 5G ready.
Walaupun ya bisa dibilang di Konoha, di negeri kita tercinta ini, Indonesia, itu belum perfect jaringannya, masih baru di sebagian kota-kota besar aja. Ya walaupun di kota-kota besarnya pun menurut gua itu nggak bagus juga sih 5G-nya, masih kita gua masih pakai 4G lah kalau untuk sehari-hari, nggak pernah gua hidupin 5G gitu kan, karena satu ngabisin baterai banget, dia harus nyari sinyal terus, dan kedua belum bener-bener stabil gitu loh. Nah di S23 Ultra dan S23 ini tuh Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 6E ya, udah tri-band pula, terus udah ada NFC, udah ada Bluetooth versi yang 5.3, terus udah pakai dual SIM. Tapi dia sayangnya nggak ada external memory. Aduh kasihan banget, Samsung pelit banget ngasih external memory buat slot tambahan gitu kan. Nah untuk baterainya sendiri sebenarnya ini udah cukup pakai banget sih buat nemenin kita semua aktivitas sehari-hari, karena di S23 ini dia ukuran baterainya udah di 3900 mAh, dan abangnya tuh si S23 Ultra udah 5000 mAh. Baterai segini gede pastinya bakal berasa kurang greget kalau nggak didukung pengecasan yang powerful juga ya kan. Tapi jangan panik, sebenarnya di kedua handphone ini sudah support sampai 45 watt. Ya walaupun menurut gue itu tanggung banget, kenapa nggak 120 watt? Beberapa kayak Xiaomi sama Vivo tuh udah ada yang sampai 200 watt mungkin ya, itu bisa ngecas cepet banget, jadi lu nggak perlu lama-lama nungguin handphone bisa full lagi gitu kan. Di satu sisi mungkin Samsung memiliki alasan tersendiri ya mengenai standar keamanan kenapa dia masih pakai charger 45 watt ini maksimal gitu kan. Atau bisa jadi karena regulasi keamanan di beberapa negara untuk pasar global ya kan, memang mengharuskan maksimal di 45 watt. Menurut gua sih is oke-oke aja ya, walaupun Samsung pelit sih kalau menurut gua, kenapa nggak bikin yang bisa sampai di atasnya itu gitu kan. HP tuh udah belasan juta sampai 20 jutaan kalau untuk series 23 Ultranya kan, tapi kok pakai charger 45 watt maksimal, dan itu pun nggak disertakan di dalam box pembelian, lo mesti beli terpisah. Udah sama kayak Apple, dia makin pelit. Mungkin ya kata gua chargernya ditinggal di pabrik biar bisa lo beli lagi gitu ya. Nah terus kita bakal bahas di poin yang paling penting menurut gue, yang bakal gue garis bawahi di sisi kamera. Nah ini yang paling bikin gue agak terkesima dan wow gitu ya, takjub. Doa dikit aja sih, nggak banyak-banyak. Dan ternyata setelah gue compare sama hasil dari kamera iPhone 14 Pro Max yang gue pakai, hasil kedua HP ini tuh menurut penilaian mata gue tuh iPhone tuh kalah. Gue jujur, gue harus mengakui bahwa di iPhone 14 Pro Max ini kalah dari sisi ketajaman sama kerapatan pixelnya. Nah kenapa nih S23 Ultra sama S23 tuh lebih menang gitu kan? Ya nanti mungkin bakal kita bahas lebih lanjutnya di video gue yang berikutnya. Ini gue bakal compare sedikit aja antara S23 dan S23 Ultranya biar nggak kemana-mana. Nah tapi menurut gua di Samsung S23 Ultra ini dan S23 ini masih kalah kalau untuk hasil video. Gua masih lebih suka kestabilan sama iPhone dari image processing sama stabilizernya, dan iPhone tuh masih lebih bagus dibanding Samsung untuk pengambilan video-video panjang. Dan gue lihat hasilnya masih lebih smooth, lebih halus dari hasil 14 Pro Max dibanding ke S23 series ini gitu ya. Nah di sini gue pengen spill dikit sensor di kedua HP-nya ya. Untuk Samsung S23 biasa itu kamera utamanya tuh 50 megapiksel, sementara Samsung S23 Ultra itu udah 200 megapiksel gitu kan. Dia udah 2 pixel DAF, udah pakai OIS. Nah, perbedaan antara S23 sama S23 Ultra tuh cuma beda di telefoto sama periskop ya. Kalau di telefotonya si Samsung S23 biasa itu dia cuma maksimal 3 kali optical zoom. Sementara kalau di S23 Ultra itu dia bisa sampai 10 kali optical zoom. Jadi benar-benar zoom yang bukan digital gitu ya. Jadi benar-benar lensanya tuh, karena kan yang di S23 Ultra tuh ada periskopnya, dia tuh bisa sampai 10 kali optical zoom. Nah, terus untuk kamera telefotonya masih sama di 10 megapiksel, kamera ultrawide juga sama di 12 megapiksel, dan sama-sama memiliki kamera selfie-nya di 12 megapiksel gitu loh. Dan tanpa OIS ya, kalau kamera selfie-nya tuh nggak ada OIS-nya. Jadi ya bakal sedikit goyang lah kalau misalnya lu pakai di pergerakan yang cepat, kalau misalnya lu sambil lari gitu ya, atau goyang-goyang tangan lu gitu. Dan kalau menurut gua dari hasil Samsung S23 sama S23 Ultra, dari hasil kameranya, perbedaan yang paling ketara itu ya dari detailnya sih. Di pengambilan foto siang hari itu Samsung S23 Ultra lebih memberikan detail yang lebih baik daripada adanya si Samsung S23. Dan color tone-nya tuh lebih rich ya, lebih crispy kalau gua lihat. Selain itu hasil dari Samsung S23 itu memang menang jauh banget dibanding iPhone 14 Pro Max. Nanti gua pikir bakal ada spill-nya dari beberapa hasil antara Samsung S23 Ultra sama S23 biasa dan sama iPhone 14 Pro Max.
Terus gimana untuk kondisi pengambilan di malam hari? Kalau untuk pengambilan di malam hari sih, gua rasa S23 Ultra memang menang banget, menang telak lah dibanding adanya si Samsung S23 biasa. Apalagi si iPhone 14 Pro Max. Gua harus akuin lagi-lagi iPhone kalah kalau untuk hasil fotonya di malam hari. Detailnya mah tuh di Samsung tuh tajam banget dan jarang banget gua nemuin noise di kamera Samsung S23 Ultra. Asli gokil banget ini handphone. Tapi kalau menurut gua S23 biasa juga nggak kalah detail sih kalau gua jajarin sama hasil dari iPhone 14 Pro Max ya. Bahkan bisa gue bilang tuh hasilnya antara S23 biasa sama S23 Ultra tuh 11-12 lah ya. Dan gak menutup kemungkinan kalau pada saat kondisi tertentu hasil foto dari S23 ini lebih bagus daripada iPhone 14 Pro Max yang seperti gue bilang tadi. iPhone udah mesti cium tangan sama nih Samsung S23 Ultra. Ya karena mungkin menurut gue sih iPhone keluarnya di September dan Samsung keluarnya di Februari, otomatis dia udah membawa improvement lebih bagus ya di Samsung ini gitu ya. Ya paling kalau mau di head to head nanti kalau ntar iPhone 15 Pro Max yang bakal keluar di September besok. Kita tunggu aja ya. Oke, setelah gue compare beberapa fitur, spesifikasi sama performa hasil kamera dari kedua handphone ini, S23 biasa dan S23 Ultra, gue bakal narik beberapa kesimpulannya ya. Kalau ini dari hasil perspektif gue aja, jadi kalau lu mau beda pendapat ya sah-sah aja, nggak masalah. Nah yang pertama, mungkin kesimpulannya gue tarik, keduanya antara S23 biasa dan S23 Ultra memang membawa perubahan secara performa dari segi chipset. Dari Snapdragon 8 Gen 1 ke Snapdragon 8 Gen 2 tuh ada improvement yang sangat signifikan ya. Tapi untuk user S22 sebelumnya, S22 Ultra atau S22 biasa series, nggak perlu khawatir karena HP lu tuh masih oke banget, performanya masih gila banget, masih overkill buat gua. Chipset Snapdragon 8 Gen 1 pun yang di seri S22-nya itu masih ngebut parah gitu kan, dan masih worth it lah menurut gua, bisa dipakai 2-3 tahun lagi, masih mumpuni banget. Apalagi lu nggak terlalu buat pakai yang barbar banget gitu kan, dan nggak perlu terlalu kepikiran sih buat upgrade ke S23 seriesnya. Jadi ya masih aman-aman aja kalau buat gua pribadi ya lu pakai di seri S22 atau S22 Ultranya gitu ya. Nah mungkin HP ini tuh ditujuin buat user dari brand lain yang pengen beli merek Samsung atau mau nyobain flagshipnya, seri flagshipnya si Samsung gitu kan. Dan ada beberapa orang yang mungkin mau upgrade ke S23 series dari S22-nya gitu. Itu sih sah-sah aja gitu ya. Nah yang kedua, menurut gua dari sisi performa atau daya tahan baterai, gua rasa sih S23 series bakal beriin experience yang menyenangkan banget kalau lu adalah seorang chipset holic. Kenapa gue bilang chipset holic? Ya karena Snapdragon 8 Gen 2 tuh memang beneran ganas banget coy. Auto rata kanan lu sampai balik ke kanan lagi, ke kiri, ke kanan lagi gitu kan. Gila, ini sumpah, ini keren banget, serem banget performanya di Snapdragon 8 Gen 2 gitu kan. Dan kalau menurut gua ini handphone bisa buat lu ajak main game yang sedikit barbar gitu, untuk lu daily use lu, untuk experience lu, untuk bener-bener handphone utama lu gitu ya. Dan dari segi baterai ya, kalau dari baterai pun bisa gue bilang sih nggak imut-imut banget lah ya. Kalau untuk S23 itu 3900 mAh tuh udah cukup banget ya, walaupun masih didukung chargernya cuma 45 watt, ditambah chargernya nggak disertakan di paket pembeliannya. Nah gitu kan ya, lumayan lah ya. Tapi kalau lu membutuhkan HP yang baterainya lebih besar, kan ada pilihan keduanya si Samsung S23 Ultra gitu loh. Dari mulai layar, kamera, terus baterai lebih besar, dan ada kemampuan S Pen yang mungkin lu bisa buat sekadar bikin catatan atau tanda tangan file atau tanda tangan dokumen gitu kan, bisa dijadikan pilihan si Samsung S23 Ultra ini. Ya walaupun menurut gue di Samsung S23 Ultra ini itu rentan banget nih masalahnya, karena Samsung itu kan pakai layar lengkung di Samsung S23 Ultra. Ya seperti yang gue pernah bahas di video-video gue sebelumnya, itu Samsung dengan pakai layar yang melengkung itu rentan banget sama penyakit-penyakit yang gue pernah bahas di video sebelumnya, kayak tompel, garis, ya kan, itulah sebatas itulah gitu, shadow gitu kan. Nah yang ketiga mungkin dari sisi desain, kali ini mungkin desainnya nggak ada perubahan secara signifikan, walaupun di Samsung S23 ini udah lebih masuk ke genrenya Samsung S23 series nih. Karena kan kalau lu lihat sebelumnya di Samsung S23, di Samsung S22 sama S23 Plus nih sama S22 Ultranya itu beda nih dari segi desain belakang kameranya gitu kan. Jadi S22 Ultra itu kayak sendiri, S22 biasa itu kayak sendiri, S23 dan S23 ini tuh nggak beda signifikan gitu ya. Apakah gue pikir Samsung dia nggak mau ngeluarin duit kali ya buat desainer smartphone gitu ya, dan pengen dapat
cuan lebih gitu ya. Ya mungkin aduh menurut gue kayak gitulah. Yang keempat dari segi harga ya. Kalau menurut gue sih dari segi perbedaan harga yang sampai 5 jutaan untuk versi terendahnya, si Samsung S23 ini cukup worth it ya dibanding Samsung S23 Ultra. Buat lu jadiin pilihan kalau lu semua nggak mau terlalu butuh handphone yang layar besar dan gak maniak sosmed atau ngegame, yang butuh handphone yang compact di tangan gitu ya. Walaupun ya lu mesti ikhlas redo untuk kehilangan beberapa fitur yang bener-bener mungkin ya baru ada di seri S23 Ultra gitu ya, kayak kamera 200 megapiksel yang menurut gue sih biasa aja lah, nggak terlalu bagus-bagus banget gitu kan. Nah terus kemampuan S Pen-nya nggak ada gitu loh, dan menurut gue S Pen juga nggak terlalu berguna sih bagi sebagian orang gitu kan. Nah jadi itu aja mungkin kesimpulan dari gue. Terus gimana nih menurut lu semua? Langsung komen di bawah kalau lu punya pandangan yang berbeda dari video ini, coba gas komen di bawah ya. Dan mungkin sekian aja dari gua di video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video MGS Gadget berikutnya, dan tetap dukung support channel ini supaya bisa berkembang ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.